COVID-19 merupakan virus yang muncul pada tahun 2019. Pertama kali muncul di Wuhan, China, virus COVID pun menyebar ke berbagai negara di dunia. Pada masa itu, rasa takut, resah, dan gelisah menghantui manusia di bumi ini. Wabah penyakit yang dahsyat ini banyak merenggut nyawa manusia. Dengan efek samping di tubuh kita, yakni menyerang imunitas tubuh, banyak manusia yang meninggal karenanya. Adanya pandemi ini merupakan salah satu ancaman ketahanan nasional di Indonesia. Ancaman yang ditimbulkan tak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek lain seperti aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Ancaman tersebut harus segera dipulihkan, agar kehidupan ketahanan nasional Indonesia bisa normal kembali. Sebelum COVID-19, angka ketahanan nasional Indonesia tergolong cukup tangguh, yakni 2,82. Namun saat pandemi hanya 2,7 yang bisa dibilang menuju angka tidak tangguh. Adanya pembatasan aktivitas atau lockdown secara global juga menimbulkan rasa takut dan cemas, serta terjadi dampak yang cukup banyak dan merambah ke semua sektor. Karena itulah seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus melihat dan memandang bahwa pandemi COVID-19 adalah musuh bersama. Jika tidak, maka akan sulit bagi Indonesia untuk bisa keluar dari masalah besar tersebut dan meningkatkan nilai tangguh ketahanan nasional Indonesia. Dampak COVID-19 pada aspek Trigatra. Yang pertama adalah kondisi geografis negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di persimpangan dunia. Hal inilah yang membuat Indonesia mau tak mau harus ikut melaksanakan dampak COVID-19. Akan tetapi di sisi lainnya, kondisi geografis negara Indonesia ini juga cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lainnya selama bisa diatur dengan baik. Yang kedua adalah kekayaan alam. Dari aspek kekayaan alam, tentu dengan adanya COVID-19 sekarang ini akan membuat pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia akan terkendala. Hal ini kemudian akan menyebabkan kekayaan alam ini tidak akan banyak bisa dinikmati oleh masyarakat apabila laju penyebaran COVID ini tidak segera dihentikan. Yang ketiga adalah aspek demografi. Dari aspek ini, pemerintah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah benar-benar serius dan tanggap dalam menangani COVID-19. Pemerintah juga harus memberikan informasi atau berita yang jelas tentang cara-cara dan aturan-aturan dalam menghadapi COVID-19 agar masyarakat bisa lebih paham dan terlindungi. Dampak COVID-19 pada aspek Pancagatra. Yang pertama adalah aspek ideologi. Dampak dari COVID-19 ini dapat kita lihat dari segi aspek ideologi bangsa ini, yaitu adalah munculnya himbauan atau bahkan larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai gantinya, masyarakat bisa melakukan ibadah dari rumah dengan mengikuti kegiatan ibadah secara online atau live streaming. Yang kedua adalah politik. Munculnya COVID-19 di Indonesia juga memiliki imbas ke bidang politik. Banyak kelompok masyarakat yang menilai serta mengkritik pemerintah dalam menangani COVID-19 di negara ini. Mereka menilai pemerintah lamban dan kurang serius dalam menangani wabah ini. Jika saja pemerintah menerapkan langkah yang tepat serta dalam menangani COVID-19, mungkin tidak akan banyak aspek dalam lini kehidupan masyarakat yang terdampak. Yang ketiga adalah ekonomi. Sektor yang paling terdampak COVID-19 yaitu adalah sektor perekonomian. Banyak kegiatan perekonomian yang tiba-tiba harus terpaksa terhenti karena harus menerapkan physical distancing. Akibatnya PHK massal terjadi di mana-mana. Pendapatan masyarakat berkurang drastis dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan COVID-19. Apabila masalah ini tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka krisis ekonomi akan terjadi dan keadaan di Indonesia akan semakin kacau. Yang keempat adalah aspek sosial budaya. COVID-19 secara tidak langsung juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang suka bersosial dan terkenal ramah. Namun semenjak wabah COVID-19 ini, kini kehidupan masyarakat Indonesia berubah. Semenjak diterapkannya peraturan physical distancing dan stay at home membuat masyarakat tidak bisa lagi untuk bersosialisasi seperti biasanya.
Kebiasaan berkumpul, arisan, kegiatan kerja bakti, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang terpaksa harus ditunda, bahkan dibatalkan akibat COVID-19. Yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Dari aspek pertahanan dan keamanan, dampak yang dilihat dari COVID-19 ini yaitu dikerahkannya seluruh personel pasukan TNI atau Polri dan lembaga-lembaga keamanan lain untuk menegakkan hukum di tengah pandemi. Para petugas keamanan ini akan menindak dan terus melakukan operasi pemantauan dan keamanan bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan pemerintah akibat COVID-19. Hal ini bertujuan supaya laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan juga wabah ini dapat segera hilang dari Indonesia. Disinilah masyarakat harus disiplin dan patuh pada peraturan pemerintah. Untuk memulihkan hal tersebut, pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya seperti sektor UMKM dan lainnya. UMKM adalah kunci dari tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai kurang lebih 64 juta atau 99,9% dari seluruh usaha yang dioperasi di Indonesia. Lebih dari 60% PDB berasal dari UMKM dan 90% tenaga diserap oleh UMKM. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM sejak Januari 2021 lalu yang bertujuan untuk menurunkan angka penularan dan kematian dari COVID-19 sehingga ekonomi dapat cepat pulih. Tetapi akibatnya banyak pedagang-pedagang kecil yang terkena dampaknya seperti pembeli yang sedikit hingga menurunnya keuangan.